warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan sub tema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Ya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan. Kita bertanya, apa toh manfaat tumbuhan itu bagi kehidupan di dunia ini? Dan juga, bagaimana seandainya di dunia ini tidak ada tumbuhan, apa yang akan terjadi? Nah, perhatikan lagi gambar berikut ini. Ada gambar padi, jagung, cabai, tomat, pisang. Nah, tumbuhan tersebut ada di sekitar kalian semuanya. Nah, coba kalian amati bagaimana pertumbuhan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Pilih salah satu tumbuhan yang ada di sekitar kalian dan buatlah laporan pengamatannya. Nah, coba kalian perhatikan bagian-bagian bunga ini. Ada yang namanya tangkai bunga. Fungsinya adalah untuk menopang bunga dan menghubungkan dengan bagian tumbuhan lain. Kemudian dasar bunga, ini adalah fungsinya untuk tempat melekatnya mahkota. Kemudian mahkota bunga ini digunakan untuk menarik serangga karena bentuknya yang sangat cantik. Kemudian benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Kemudian putik. Nah, putik ini adalah alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Ya, kali ini kita akan membahas tentang penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, penyerbukan sendiri itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yang ketiga adalah penyerbukan silang, yang keempat adalah penyerbukan bastar. Nah, kita akan bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, ini yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu adalah penyerbukan terhadap satu bunga. Nah, seperti ini. Di bunga ini ada yang namanya benang sari dan kepala putik. Jadi satu bunga. Jadi bunga ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putik. Dan ini nanti akan menghasilkan bakal buah. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Terjadi jikalau bunga ini berada di dua tanaman atau dua tanaman, ya, di dua pohon yang berbeda. Jadi contohnya bunga yang ini, ya, bersilang dengan ini. Dia berada dalam dua pohon.
tetapi ingat masih dalam satu jenis. Jadi seperti ini cabai merah keriting dan ini juga cabai merah keriting. Jadi dua tanaman, dua pohon, ya, satu jenis tanaman. Yang keempat adalah penyerbukan basar. Bagaimana yang dimaksud dengan penyerbukan basar? Penyerbukan basar itu terjadi apabila ada dua bunga di tanaman yang berbeda, tapi masih dalam satu jenis, berbeda jenis, tetapi satu spesies. Suatu contoh, serbuk sari dari bunga cabai merah keriting, ya, jatuh ke kepala putik dari bunga cabai rawit. Nah, sama-sama atau sebaliknya, ya, jadi sama-sama cabainya, tapi beda jenisnya. Ini cabai merah keriting dan ini cabai rawit, masih dalam satu spesies, sama-sama cabainya. Ini yang dimaksud dengan penyerbukan basar. Demikian yang kita bahas masalah penyerbukan. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, ada namanya, kalau di Indonesia namanya adalah bunga sepatu, tapi ini juga tumbuh di Malaysia dan disebut sebagai bunga raya kalau di Malaysia. Dan yang ini adalah bunga Kamboja kalau di Indonesia. Ini tidak hanya juga di Indonesia saja, tetapi juga di Laos. Orang Laos menyebutnya adalah dok campa. Nah, dan kemudian yang ini juga kalau di Indonesia namanya adalah anggrek, ya, tetapi tanaman ini juga tumbuh di Singapura dengan sebutan vanda atau Miss Jacqueline. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa bunga yang ada di Indonesia juga bisa tumbuh di negara lain? Ya, ini karena negara seperti Malaysia, Laos, Kamboja, ini masih dalam satu wilayah, yaitu merupakan negara-negara di bagian Asia bagian Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki beberapa persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya ataupun yang lainnya. Maka dari itu, negara-negara yang ada di Asia Tenggara membentuk suatu organisasi dan bergabung menjadi satu, membentuk suatu organisasi yang dinamakan ASEAN. ASEAN dalam bahasa Inggris adalah Association of Southeast Asia Nation. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkat dengan Perbara. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Dan gedung sekretariat ASEAN itu berada di Jakarta. ASEAN sendiri berdiri diprakarsa oleh 5 menteri luar negeri di wilayah Asia Tenggara pada saat itu. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Malaysia Tun Abdul Razak, dan Thailand Thanat Goman. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli
1997. Sedangkan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, coba sekarang kalian cari informasi di buku siswa kalian tentang kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Setelah kalian mendapatkan informasi yang kalian cari, kemudian tulislah perbedaan dan persamaan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian kalian masukkan ke dalam diagram Venn seperti yang ada di contoh. Nah, yang di tengah itu merupakan persamaan dua negara. Dan yang kanan dan kiri ini perbedaannya. Persamaan antara Indonesia dengan Malaysia adalah sama-sama merupakan negara perindustrian, pertanian, pertambangan, dan pengekspor minyak dan gas bumi. Di Indonesia, bidang pariwisata sumber daya alamnya lebih maju daripada di Malaysia. Tetapi di negara Malaysia, bidang perdagangan internasionalnya ini cukup maju dibandingkan dengan Indonesia. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.